Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, apa yang dia rasakan ketika kalian berpisah. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu King of Pentacles, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu Seven of Swords, dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu Nine of Swords. Dia mungkin lebih fokus pada pekerjaan atau hal-hal material sebagai upaya untuk mengalihkan perhatiannya dari perasaan yang sebenarnya sedang menghantuinya. Dengan tenggelam dalam rutinitas sehari-hari, dia mencoba menghindari konfrontasi dengan emosi yang mungkin terasa terlalu berat untuk dihadapi secara langsung. Pekerjaan, proyek-proyek ambisius, atau pengejaran terhadap kesuksesan materi menjadi pelarian yang nyaman, sesuatu yang dapat diukur, dikelola, dan dikendalikan. Melalui kesibukan ini, dia merasa memiliki kontrol atas hidupnya yang pada gilirannya memberikan ilusi stabilitas dan ketenangan. Ini juga bisa diartikan bahwa upaya untuk menjaga stabilitas ini juga bisa dilihat sebagai cara dia untuk menutupi kerentanannya yang sesungguhnya. Dengan berfokus pada hal-hal yang bisa dia kendalikan secara eksternal, seperti karir dan keuangan, dia mungkin berusaha melindungi dirinya dari ketidakpastian emosional yang lebih sulit diatur. Di balik semua kesuksesan dan pencapaian tersebut, mungkin ada perasaan tidak aman, takut akan penolakan, atau bahkan kesepian yang mendalam. Dia mungkin takut menunjukkan sisi rentannya kepada orang lain karena khawatir akan terlihat lemah atau tidak berdaya, baik di mata orang lain maupun dirinya sendiri. Dengan terus-menerus mengalihkan perhatian dari emosi yang sebenarnya, dia mungkin merasakan kekosongan yang semakin besar di dalam dirinya. Meskipun dari luar tampak sukses dan seolah memiliki segalanya, ada kemungkinan bahwa dia merasakan ketidakpuasan emosional yang tidak bisa diisi dengan hal-hal materi. Usaha ini mungkin memberinya rasa pencapaian sementara, tetapi tidak benar-benar menyentuh inti dari masalah emosional yang ada. Lebih jauh lagi, semakin lama dia mengabaikan perasaan tersebut, semakin besar kemungkinan bahwa masalah ini akan membesar dan menjadi lebih sulit untuk diatasi. Alih-alih menyelesaikan konflik batin yang ada, dia mungkin justru semakin menjauh dari penyelesaian yang sebenarnya. Kerjaan dan pencapaian materi mungkin memberikan kepuasan sesaat, tetapi tidak dapat menggantikan kebutuhan mendasar untuk menghadapi dan menyelesaikan perasaan yang ada. Pada akhirnya, meskipun usaha ini membantu menjaga keseimbangan dalam hidupnya, itu juga bisa membuatnya semakin terjebak dalam siklus yang berulang. Sebuah lingkaran di mana dia terus mencari pengalihan eksternal untuk menghindari perasaan yang sebenarnya perlu dia hadapi. Untuk benar-benar mencapai kedamaian dan kesejahteraan emosional, dia perlu berani mengakui kerentanannya dan menghadapi emosi tersebut dengan jujur. Meskipun mungkin sulit, ini adalah langkah penting menuju penyembuhan dan pemahaman diri yang lebih dalam. Dengan begitu, dia bisa menemukan cara untuk tidak hanya meraih kesuksesan eksternal, tetapi juga kebahagiaan dan kepuasan yang sejati dari dalam dirinya. Ini juga bisa diartikan saat berpisah denganmu. Dia merasakan adanya rasa bersalah yang dia sembunyikan, yang mana rasa bersalah ini terus membebani dirinya. Rasa bersalah ini muncul dari keyakinannya bahwa ada hal-hal yang seharusnya dia katakan atau lakukan dengan lebih baik sebelum perpisahan itu terjadi. Dia mungkin merasa bahwa kesalahannya, baik dalam bentuk kata-kata yang tak pernah terucap atau tindakan yang salah, berkontribusi secara signifikan pada perpisahan kalian. Setelah kalian berpisah, rasa bersalah ini menjadi bayangan yang selalu menghantui pikirannya. Meskipun dia berusaha untuk terlihat tegar atau bahkan mencoba melanjutkan hidup seperti biasa, di dalam hatinya ada beban yang tak kunjung hilang. Perasaan ini membuatnya tidak tenang dan terkadang merasa tertekan, terutama ketika dia mengingat momen-momen kebersamaan kalian dan menyadari bahwa ada banyak hal yang seharusnya dia lakukan secara berbeda. Rasa bersalah ini mungkin juga membuatnya bertanya-tanya, apakah ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan kalian atau setidaknya meminta maaf atas kesalahan-kesalahannya. Namun keengganan atau ketakutannya untuk membuka diri dan mengakui kesalahan tersebut membuatnya tetap berada dalam kebingungan dan perasaan tidak tenang. Dan pada akhirnya,
Meskipun dia mencoba untuk melanjutkan hidup dan mungkin berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, rasa bersalah ini terus menghantui dirinya, serta membuatnya sulit untuk benar-benar merasa damai dengan perpisahan yang terjadi. Selain itu juga mungkin rasa bersalah yang dia rasakan setelah perpisahan denganmu tidak hanya membebaninya secara emosional, tetapi juga mempengaruhi cara dia menjalani hidupnya. Sehingga dia mungkin sering merasa terjebak dalam perasaan yang sulit diatasi, dan sebagai respons, dia mencari pelarian dari perasaan tersebut dengan cara yang kurang sehat. Salah satu bentuk pelarian ini mungkin adalah menjauh dari orang-orang atau situasi yang mengingatkannya pada hubungan kalian. Dia mungkin merasa bahwa dengan menjauh dari lingkaran pertemanan, tempat-tempat yang pernah kalian kunjungi bersama, atau bahkan aktivitas yang kalian nikmati bersama, dia bisa menghindari perasaan sakit yang masih begitu nyata baginya. Menghindari semua hal yang terkait denganmu mungkin tampak seperti solusi sementara yang bisa membantunya melupakan perasaan yang menyakitkan. Tetapi sebenarnya, ini justru semakin memperpanjang proses penyembuhan yang seharusnya dia jalani. Selain itu, pelarian ini mungkin juga mencakup mencari distraksi yang tidak sehat, seperti bekerja terlalu keras, menghabiskan terlalu banyak waktu di luar rumah, atau terlibat dalam kebiasaan yang kurang baik. Semua ini bisa menjadi upayanya untuk mengalihkan perhatian dari rasa bersalah dan sakit hati yang dia alami. Namun sayangnya, ini hanya memberikan pelipur lara yang bersifat sementara. Dalam jangka panjang, kebiasaan-kebiasaan tersebut bisa membuatnya merasa semakin kosong dan terasing dari diri sendiri karena dia tidak benar-benar menghadapi dan mengatasi perasaan yang ada di dalam dirinya. Menghindari perasaan sakit ini mungkin memberinya ruang untuk bernapas sejenak, tetapi pada akhirnya, ini bisa menjadi penghalang bagi penyembuhan emosional yang sebenarnya. Setiap kali dia menjauh dari hal-hal yang mengingatkannya padamu, dia mungkin merasa lega sementara, tetapi rasa bersalah dan kesedihan yang belum terselesaikan akan terus menghantui pikirannya. Alih-alih berusaha untuk memahami dan memproses perasaannya, dia mungkin hanya menumpuk emosi negatif tersebut yang pada gilirannya bisa mempengaruhi kesejahteraan mentalnya secara keseluruhan. Pelarian ini juga bisa membuatnya semakin sulit untuk menjalin hubungan baru atau memperbaiki hubungan yang ada. Karena dia masih terperangkap dalam rasa bersalah dan sakit hati yang belum terselesaikan, setiap kali dia mencoba mendekati orang baru, dia mungkin akan menemukan dirinya terus-menerus membandingkan atau bahkan menghindari keterikatan emosional yang mendalam dengan orang lain. Dan bisa menciptakan siklus yang tidak sehat yang dimana dia merasa semakin terisolasi dan sulit untuk menemukan kebahagiaan sejati dalam hubungan apapun dan dengan siapapun. Yang dia rasakan setelah berpisah dari kamu, dia menyadari bahwa dirinya belum bisa benar-benar move on. Pikiran tentangmu dan kenangan dari hubungan kalian terus muncul dalam benaknya, seolah-olah setiap sudut kehidupannya masih diwarnai oleh bayangan masa lalu kalian. Hal ini membuatnya merasa tidak tenang, bahkan mungkin gelisah, karena meskipun dia berusaha melanjutkan hidup, hatinya masih terpaut pada kenangan yang sulit dilupakan. Setiap kali dia mencoba fokus pada hal lain, entah itu pekerjaan, hobi, atau berinteraksi dengan orang lain, ada momen-momen tertentu yang tiba-tiba mengingatkannya padamu. Mungkin saat dia melewati tempat yang sering kalian kunjungi bersama, mendengar lagu yang dulu menjadi favorit kalian, atau bahkan melihat sesuatu yang sederhana seperti sebuah benda di rumahnya yang pernah kalian beli bersama. Semua hal ini, meskipun tampaknya kecil, memiliki kekuatan untuk mengembalikan semua perasaan dan kenangan yang telah dia coba sembunyikan. Rasa tidak tenang ini juga bisa membuatnya merasa terjebak dalam lingkaran perasaan yang sulit diatasi. Setiap kali dia berusaha melupakanmu, pikirannya justru semakin terfokus padamu, seolah-olah ada bagian dari dirinya yang belum siap melepaskan sepenuhnya. Dia mungkin merasa bingung dan frustrasi karena tidak tahu bagaimana cara untuk benar-benar melanjutkan hidup tanpa terus-menerus teringat padamu. Keadaan ini mungkin juga membuatnya sulit untuk membuka diri terhadap kemungkinan hubungan baru. Setiap kali dia mencoba mendekati orang lain, dia mungkin tanpa sadar membandingkan mereka denganmu, menilai apakah mereka bisa memberikan perasaan yang sama seperti yang pernah dia rasakan saat bersama kamu. Ini bisa menciptakan perasaan hampa, karena meskipun dia mungkin berusaha menjalani kehidupan yang normal, di dalam hatinya dia tahu bahwa dia belum sepenuhnya move on dari perasaan yang dia miliki untukmu. Tidak jarang,
Dia juga mungkin merasa marah atau sedih pada dirinya sendiri karena tidak bisa melepaskanmu. Dia mungkin merasa seolah-olah dia terjebak dalam masa lalu, sementara dia melihat orang lain di sekitarnya bergerak maju dengan kehidupan mereka. Perasaan ini bisa memperparah rasa frustrasinya, karena dia merasa bahwa dirinya seharusnya sudah melupakanmu dan melanjutkan hidup. Namun kenyataannya, dia masih terus berjuang untuk melakukan hal tersebut. Pada akhirnya, kondisi ini membuatnya merasa terbebani oleh kenangan dan perasaan yang belum terselesaikan. Meskipun dia mungkin berusaha untuk menutupi perasaannya dengan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia masih belum bisa benar-benar melepaskanmu. Proses move on yang seharusnya membawa kedamaian justru terasa seperti beban yang sulit dipikul, karena di balik semua usaha yang dia lakukan, ada bagian dari dirinya yang masih berharap, masih merindukan apa yang pernah kalian miliki bersama. Dan yang terakhir, yang dia rasakan setelah berpisah darimu adalah dia sering mengalami mimpi buruk yang mengganggu tidurnya. Cemasan yang dia rasakan tidak hanya menghantuinya saat dia terjaga, tetapi juga masuk ke dalam tidurnya, menyebabkan mimpi-mimpi yang mengganggu dan penuh ketegangan. Setiap malam, dia mungkin terbangun dari mimpi buruk yang membuatnya merasa terjebak dalam bayang-bayang masa lalu kalian. Seolah-olah, dia tidak bisa melarikan diri dari kenangan dan perasaan yang menyakitkan. Mimpi buruk ini seringkali menggambarkan ketakutan dan kekhawatiran mendalam yang belum sepenuhnya dia hadapi. Mungkin dia bermimpi tentang situasi-situasi yang menegangkan, pertengkaran yang tidak terselesaikan, atau bahkan kehilanganmu dalam cara yang sangat menyakitkan. Rasa cemas ini tampaknya mengganggu seluruh aspek kehidupannya, merusak kualitas tidurnya, dan membuatnya merasa tertekan sepanjang hari. Setiap kali dia terbangun dari mimpi buruk, dia mungkin merasa lelah dan tidak segar, seolah-olah tidur tidak memberikan istirahat yang dia butuhkan. Cemasan yang menghantui tidurnya membuatnya merasa seperti terperangkap dalam siklus ketegangan dan kekhawatiran, dan meskipun dia mencoba untuk melanjutkan hidup dengan normal, efek dari mimpi-mimpi ini terus-menerus mengganggu kesejahteraan emosionalnya. Kondisi ini bisa memengaruhi berbagai aspek kehidupannya, termasuk kemampuannya untuk berkonsentrasi, berinteraksi dengan orang lain, dan menjalani aktivitas sehari-hari. Kelelahan yang disebabkan oleh kurang tidur dan stres emosional dapat membuatnya merasa semakin terasing dan kesulitan untuk menemukan kebahagiaan atau kedamaian. Kebangkitan yang penuh dengan kecemasan ini juga bisa menambah beban psikologisnya, karena dia mungkin merasa bahwa perasaannya tidak hanya mengganggu kehidupannya saat terjaga, tetapi juga menginvasi kedamaian yang seharusnya dia temukan dalam tidurnya, dan membuat seseorang ini semakin sulit untuk menyembuhkan diri dari perpisahan dan melanjutkan hidup dengan cara yang sehat. Dia semakin tidak bisa melepaskan diri dari bayang-bayangmu karena mimpi buruk ini, bahkan ketika saat ini sudah ada seseorang yang lain di sampingnya. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan taman, mahkota, kristal, kastil, kerajaan, istana, kerbau, kambing, sapi, rusa, kuda nil, badak, banteng, gajah, komodo, beruang madu, kucing cendrawasih, kuda laut, elang, ayam, mangga, kiwi, apel, pisang, jeruk, nanas, anggur, pepaya, stroberi, melon, bunga soka, bunga melati, bunga kamboja, bunga anggrek, bunga kertas, bunga lili, bunga dahlia, bunga matahari, bunga lotus, bunga edelweiss, bunga lidah mertua, bunga cempaka, bunga kenanga, dan bunga sepatu. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna hitam, merah, biru, kuning, hijau, putih, abu-abu, orange, coklat, dan jingga. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan Desember. Bisa jadi dia memiliki shio kambing, babi, macan, kelinci, monyet, ayam, naga, kuda,
sapi, dan ular. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf Papa, Mama, Juliet, Alpha, Bromo, Sierra, 5, Oscar, Kilo, Tikus, Udang, Gajah, Indonesia, Charlie, Delta, Eko, Fanta, Win-Win, Zebra, dan Hotel. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Zodiak dan shio bisa apa saja ya, selama readingan ini resonate dengan kamu. Tidak menjadi masalah jika zodiak dan shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.